mengutuk siapa? Al-wasilata ing wong wadon sing senengane nyambung rambute. Ya, Rasulullah mengutuk seorang wanita yang suka menyambung rambutnya. Terus wanita saniki ini kok aneh-aneh. Kenapa bab ini diselipkan di bab tentang pernikahan? Karena biasanya yang suka membikin bacaan-bacaan sing aneh-aneh niku ketika mau nikah. Nggih, rambutnya kadang-kadang diponi sedemikian rupa, tapi mari ngono disambung, pasang idep, pasangan, nggih, alis. Api-api ngeten iki Mas Adit, alis wis di api-api diresiki, dicukur, mari dicukur terus dikai spidol. Ya, ini suka aneh-aneh seperti ini. Makanya ini dihubungkan dengan bab tentang pernikahan dimasukkan di sini. Jadi sekalipun orang yang mau berhias diri, ya, di sini disampaikan fal waslu muharramun, menyambung rambut itu sangat diharamkan lil mar'ati, bagi seorang wanita, mutlakon, secara mutlak, ya, bisya'rin muharramin au ghairi adamin, ya, au ghairihi adamiyin au ghairihi, baik menyambung rambutnya itu disambung dengan rambut yang halal maupun yang haram, rambut yang suci maupun yang najis, rambutnya manusia maupun rambutnya binatang. Ngapunten, barangkali Pak Aunur kepingin rambutnya disambung dengan rambutnya harimau. Ya, gitu. Itu haram hukumnya. Ya. Nah, apalagi disanggul. Jadi sanggul itu sama dengan ini, menyambung rambut itu. Nggih, di belakang itu. Ya, ini. Jadi mutlakon, secara mutlak, bisya'rin muharramin, baik dengan rambut yang haram maupun yang tidak, rambutnya manusia maupun yang bukan manusia. Sawa'un kanat almar'atu dzata zinatin aula, ya, baik itu wanita yang suka berhias maupun yang tidak. Jadi para perias-perias ini, ya, ini tolong diperhatikan. Jadi yang suka menyambung rambutnya. Wal mustausilata, dan juga orang yang minta. Nah, nggih, orang yang minta disambung rambutnya. Kalimat ini berarti mengandung keharaman orang yang dimintai tolong untuk menyambung rambutnya. Ngaten. Nggih. Jadi jane Mas Hamad ini yang enggak suka menyambung rambut. Tapi karena saya minta, tolong Mas sampean sambungno rambutku, Mas. Kayak rambutnya sapa ya? Roma Irama umpama. Ya. Atau kepengen jenggotku dawa sing kaya Pak Ahyak sampean sambungno misalnya. Ya. Itu haram. Baik yang minta maupun yang menyambungnya. Ini masyaallah. Fa amma waslus sya'ri bil hariri wa nahwihi minal khiraqi faqala al-qadiyat ikhtalafal ulama. Dalam masalah terkait dengan, nah ini Pak, ada khilafiyah kalau rambutnya itu sambungannya itu bukan rambut asli, ya, bukan rambut asli. Di sini sampai dicontohkan barangkali disambung dengan sutra misalnya, ya, benang sutra yang halus yang lembut misalnya kayak gitu, atau suwir-suwiran rapia, tali rafia itu Pak. Digaris aja cili-cili kayak wong Dayak ngono. Itu seperti itu. Ya, ini khilafiyah ulama, ya. Karena memakai hujah, memakai dalil riwayat Imam Muslim an Jabir anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam zajara antasilal mar'atu bi ra'siha syai'an. Karena secara redaksional dalam satu hadis riwayat Muslim, yang dilarang, yang dicegah oleh Rasulullah itu kalau menyambut rambutnya dengan rambut kepala. Jadi kalau rambut yang selain kepala ya boleh, ini memakai dalil ini. Jadi mungkin rambut-rambutan, ya. Jenengan yang suka menanam jagung itu kan ada rambutnya Pak. Ya, dijukukno rambutnya jagung itu. Atau
apa ya, bunga tebu ya. Itu barangkali seperti itu. Wallahu alam. Jadi itu. Oke. Tentang wal mustausilata. Berikutnya wal washimata, dan Rasulullah mengutuk orang yang membikin tai lalat. Apa ya, jadi kayak andeng-andeng. Nggih. Cek kayak India ya Mas ya. Saya taruh sini gitu. Itu haram hukumnya. Ya. Wal washimata wal mustaushimah, dan juga orang yang minta dibikin tai lalat. Nah, ini para ulama kemudian mentafsirkan termasuk yang membuat alis buatan. Itu tadi yang saya sampaikan. Ya. Atau mungkin panjenengan yang kebetulan tidak ditakdirkan Allah memiliki kumis seperti Pak Mutakin misalnya ya, nggak punya kumis, kepingin punya kumis lalu dikai spidol, jeketet kayak Pak Raden umpama. Nah ini juga dilarang, juga dilarang. Nah, ini hubungannya juga dengan menyemir rambut, ya, menyemir rambut, terutama rambut yang disemir dengan warna aslinya. Baik dengan bahan yang haram, apalagi bahan yang halal aja tidak boleh. Itu baru khilafiyah ulama, perbedaan pendapat ulama ketika disemir dengan cat selain warna aslinya. Rambut saya ini hitam, tapi karena sudah banyak uban, lalu saya hitamkan lagi. Ya, ini kenapa? Itu namanya merubah ciptaan Allah. Itu tidak boleh. Tapi kalau merubah dengan warna-warni, ya seperti anak-anak ngepang itu, ya itu sebagian ulama ada yang membolehkan. Tapi alangkah hebatnya, alangkah afdolnya kalau rambut ini dibiarkan apa adanya. Loh, tapi putih lah ketok tua. Insya Allah dengan putih itu justru sinar nanti ya. Ada satu hadis menyebutkan nanti menjadi cahaya di hari kiamat. Contoh itu Pak Ahya itu panjang-panjang putih semua itu. Ya, itu bagus itu. Cuma malah jenggotnya dawa jarene radikal boten ya. Jenggotnya panjang gitu. Ya, walaupun juga tidak panjang juga tidak apa-apa. Dengan gitu ya. Jadi warna putih rambut kita biarkan saja uban-uban itu. Itu biarkan saja. Gitu. Tapi kalau misalnya jenengan apa itu tidak suka putih, ya setidaknya jangan disemir warna aslinya, warna hitam. Baik jamaah sekalian, jadi itu termasuk ini ada satu penjelasan terkait dengan kemudian membikin seperti ini loh Pak, apa pacar ya, kuku yang diwarna-warna itu, ya. Pitek ya, itu hati-hati ibu-ibu ya. Ada satu pitek itu yang menurut ulama dibolehkan asal bahannya tidak berupa bahan yang najis. Yang kedua harus tembus ketika dibasuh air ketika bersuci. Nah ini ya, maka perbedaan ulama lagi kemudian bahannya ketika tidak tembus boleh asal tidak melewati bahan kuku. Kalau sampai melewati bahan kuku sampai terkena kulitnya ya, nah ini juga tidak boleh. Karena apa? Dikhawatirkan ketika berwudu, ketika bersuci, airnya tidak tembus ke kulitnya. Nah, makanya jangan aneh-aneh, wis apa adanya itu sajalah, nggih. Atau termasuk bilhina. Dalam bahasa Arabnya bilhina, nek wong kene ngarani hina ya. di kayak hina, apa hina ya. Hina, biasanya orang-orang Arab itu. Nah, sekarang cewek-cewek Jawa juga ikut-ikutan seperti orang Arab. Wis kulite ireng dikai hena pisan. Tambah blonteng gak karuan. Nek putih karuan. Ya, tapi ada apa-apa. Itu ada yang membolehkan asal bahan henanya itu tidak berupa bahan najis dan dipastikan tidak menghalangi air ketika bersuci. Jadi seperti itu. Monggo kita berhati-hati. Jangan sampai demi kecantikan ketampanan kita yang sesaat lalu kemudian kita mendapat laknat. Jangan sampai kita
ingin menjadi orang yang tampan terus, cantik terus, ingin dipandang orang lain mempesona, lalu kemudian menghilangkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya Mas ya, hanya gara-gara terpesona, aku terpesona itu ya, direwangi ini apa itu? Nglirwakno dawuh Allah Subhanahu wa taala. Ampun ngantos ngoten, mudah-mudahan dengan kita berusaha. Nah, berapa lama sih kita cantik ganteng nggih? Berapa lama sih bahkan kita hidup di dunia ini? Ya. Nanti juga akan mati, jadi tetaplah kita mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala dan mencontoh sunnah Nabi. Mudah-mudahan Allah meridhoi dan bahagia dunia sampai akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu jamaah sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.